Halo, selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Kevin Armi Robertinus Nukaban dengan NPM 2234154. Saya berasal dari kelas 6MB. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya dengan mata kuliah Analis Pengolahan Data. Di sini saya akan pertama-tama akan membuka dari Google Excel atau data responden yang diberikan Bapak itu, tapi sudah kita coding di Excel. Oke, di sini sudah tersedia datanya. Ini nama, jelas, jenis kelamin, kesulitan konsentrasi, dan bagaimana memenuhi kebutuhan laptop. Di sini data yang sudah saya coding dari mulai kelas, jenis kelaminnya, dan sampai selanjutnya. Oke, di ada note-nya atau kode-kodenya. Oke, karena terlebih dahulu kita coding di Excel, karena tidak bisa di coding di SPSS kalau tidak kita coding dulu di Excel. Oke, kita buka SPSS-nya. Oke, pertama-tama itu kita kerjakan variable view-nya terlebih dahulu. Nama kita isi nama responden. Responden. Tipe ini karena berbentuk huruf kita buat string. Width-nya 100, isi mas 0, labelnya nama responden, dari situ isi, ini ordinal, oke, nama kita isi di sini, kelas responden, selanjutnya ini kurang bentuk angka, ini 8, ini 0, kelas responden, values-nya kita isi tadi ada 5 kodenya, 16 MB, 26 MC, 36 MG, MF, 46 MG, 56 MH. Pada pengisian data tidak boleh salah, tapi harus lebih teliti di sini. Ini nominal, ini jenis kelamin. Jenis underscore kelamin. Kenapa kita underscore-kan? Karena di sini tidak kebaca oleh SPSS-nya. Kalau dia memakai spasi, jadi harus pakai underscore. Sini jenis kelamin. Kenapa di sini bisa? Karena ini labelnya ya. Kelamin. Ini virusnya isi tadi kodenya satu berarti laki-laki, laki, dua berarti perempuan. Perempuan. Oke, ini nominal. Selanjutnya rencana konsentrasinya. Konsentrasi. Tipenya numerik ini desimalnya 0. Rencana konsentrasi. Pilih di sini rencana konsentrasinya. Tadi ada 4 kodenya. Satu berarti manajemen keuangan. Dua berarti manajemen pemasaran. Tiga berarti manajemen sumber daya manusia. Kita singkat aja manajemen SDM. Empat berarti belum memutuskan. Belum memutuskan. Oke, sudah berarti ini kita isi nominal. Selanjutnya yang terakhir, cara akses laptop. Cara akses laptop. Tipe numerik 8, desimal 0. Cara akses laptop. Ini tadi ada 3 kodenya. Satu, menggunakan laptop pribadi. Menggunakan laptop pribadi. Oke, dua, menggunakan handphone, kita singkat HP. Tiga, berarti dia meminjam teman. Kodenya tiga, meminjam teman. Oke, ini nominal. Selanjutnya, kita mengisi data view-nya. Oke, ini sudah tersedia. Kita pindahkan dari data code yang sudah kita coding dari Excel. Oke, kita salin dulu. 50 responden. Pindahkan ke SPSS. Oke, kita salin. Tab, Ctrl V. Dari ini, data yang sudah di coding ya dipindahkan, jangan yang itu. Karena nanti tidak terbaca oleh SPSS-nya. Oke.
Oke, Ctrl C, ya kan? Oke. Sini kode-kodenya. Oke, untuk cara melihatnya gimana? Tekan ini ada namanya value labelsnya yang sudah kita turunkan dari tadi. Untuk kita isi di value labelsnya, kita tekan maka dia berubah jadi huruf. Nah, ini tadi yang kita isi di values. Di sini maka dia bisa berubah menjadi ini nah, label-labelnya. Oke, karena di sini sudah selesai, maka selanjutnya kita menguji validate uji variabelnya terlebih dahulu. Yang pertama, uji frekuensi. Jadi pertama-tama kita buka analyze, descriptive statistik, buka frekuensi. Nah, nama tidak perlu berarti kelas, jenis kelamin, rencana konsentrasi, dan cara akses laptop. Pastikan yang tercentang di frequency tablesnya. Oke, maka sudah berhasil untuk uji frekuensinya. Selanjutnya kita uji chartnya. Kita beralih lagi ke data view-nya tadi, tekan di bagian analyze, descriptive statistik, buka di bagian frekuensi lagi. Nah, ini ada chart. Pilih di bagian P-chart, chart values-nya frekuensi, tekan continue, jangan lupa ini tercentang, tekan OK, sudah berhasil lagi di P-chart-nya. Oke, selanjutnya yang kita perlu uji lagi yaitu uji deskriptif. Kita buka lagi ini, analyze, deskriptif statistik, pilih yang di bagian deskriptif. Nah, kelas responden masuk, jenis kelaminnya juga, rencana konsentrasi, dan cara akses laptop. Selanjutnya ini tidak perlu dicentang agar datanya valid. Oke. Nah, di sini sudah tersedia deskriptifnya. Selanjutnya, untuk memindahkannya ke Word, gimana? Tekan di bagian file. Pilih bagian export. Nah, dia langsung otomatis ke Word RTF dokumen. Oke, selanjutnya kita tekan OK. Nanti dia pasti langsung otomatis ke file kalian masing-masing. Oke, bisa kita lihat di sini di bagian file, tekan bagian file. Nah, ini datanya. Output sudah menjadi Word dia. Oke, kita lihat di sini. Nah, sudah tersedia data-datanya di berbentuk di award. Nah, ini statistik kelas responden. N sama dengan jumlah data responden berarti 52, jenis kelaminnya juga, rencana konsentrasi secara laptop. Berarti dia valid. Selanjutnya, di frekuensi tabelnya 6 MB, 6 MC, berarti data yang paling sedikit itu yang mengisi kuesionernya ada di kelas 6 MC, frekuensinya 3, presentasi 5,8%, dan yang paling terbanyak itu 6 MH, itu 18 orang, presentasi 34,6%, total 52. Jenis kelaminnya juga, yang paling banyak itu perempuan, laki-laki yang paling sedikit 15, yang berpresentasi perempuan 71,2 dan laki-laki 28,8%. Selanjutnya di rencana konsentrasi di manajemen keuangan yang paling banyak memilih rencana kolosinya itu di manajemen keuangan itu 28 orang dengan presentasi 53,8% dan yang paling sedikit itu belum memutuskan yaitu satu orang 1,9% dengan total 52 orang dan cara akses laptop sudah banyak yang memiliki laptop sendiri yaitu menggunakan laptop pribadi frekuensinya 35 orang dan presentasi 67,3% dan yang paling sedikit itu minjam teman 8 dengan presentasi 15,4% total 52 orang dan selanjutnya kita lihat pie-chartnya. Kita lihat sini kelas responden yang paling banyak itu 6 MH dengan warna kuning dan jenis kelamin lebih banyak perempuan dengan warna merah. Rencana konsentrasi warna biru itu manajemen keuangan. Cara akses laptop menggunakan laptop pribadi warna biru. Ya itu picatnya. Selanjutnya kita lihat di bagian uji deskriptif statistik. Kelas responden N berarti 52 orang, minimum satu dan maksimum 5. Ini apa maksudnya? Minimum satu itu berarti kodenya tadi. Kode satu berarti minimumnya kode satu itu kelas responden berarti 6 MB. Berarti maksimumnya 5 berarti 6 MH. Minnya 3,63, STD definitionnya 1284. Dan juga jenis kelamin, 5 pas, 1 sampai 2 kodenya, kode rencana konsentrasi 1 sampai 4, cara laptop 1 sampai 3, minnya 1,71 sama dengan rencana konsentrasi sama jenis kelamin, cara laptop berarti kode minnya 1,48%, standar deviationnya 457, dan padded end list wheel-nya 52 orang. Oke, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila kata yang saya ucapkan masih ada yang salah, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan. Shalom.